Halo, aku Leo dan ini istriku. Halo, aku Vanessa. Kita tahun ini sudah menikah selama 8 tahun. Ya, kebetulan waktu itu yang ngikutin giveaway itu saya sebenarnya gitu. Jadi 2 tahun lalu, to be honest, hubungan kami itu berada di titik yang nggak terlalu baik ya. Waktu itu aku merasa disconnect kayak gitu sama pasangan aku. Nah, akhirnya ketika tahu tentang TMG ini banyak sekali istilahnya review ya dari pasangan-pasangan yang lain tentang betapa TMG ini menyegarkan pernikahan mereka atau juga bisa kayak memulihkan hubungan mereka dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Sehingga waktu itu aku mikir, wah oke nih kalau bisa ikut TMG bakal happy banget, karena itu aku melihat sebagai mungkin ini yang bisa nolong pernikahanku kayak gitu. Selama 2 tahun terakhir ini kami juga berusaha untuk memperbaiki hubungan kami dengan cara kami ada mengikuti Bible study yang khusus untuk pernikahan, sehingga kita juga dengan itu ternyata pelajaran dari Bible ini membuat pernikahan kita jauh lebih baik, bertumbuh sangat luar biasa, dan kami bukan hanya sekedar menikah, hanya sekedar suami istri, tapi kami punya kehidupan pernikahan yang luar biasa. Selain itu kami juga ketambahan 1 anggota keluarga, jadi kami punya anak kedua yang saat ini berusia 1 tahun lebih gitu. Jadi saya juga mulai kembali bekerja sehingga ada dinamika perubahan pernikahan yang baru, lagi season yang baru juga gitu. Pernikahan kami membaik karena Bible study gitu ya, sehingga kami sangat mengharapkan untuk bisa mengikuti TMG ini. Kenapa? Karena kita mau bertumbuh, tapi bukan dengan cara yang salah, tapi dengan bertumbuh berdasarkan Bible, supaya kami bertumbuh itu dalam Tuhan. Dan anak-anak kami juga akan melihat pertumbuhan itu, anak-anak kami juga bisa bertumbuh dalam Tuhan gitu. Itu yang kita paling harapkan. Ya, kita kepingin supaya TMG ini kita bisa benar-benar live our marriage life dengan benar, dan itu menjadi dampak. Kami percaya bahwa semua dimulai dari kami berdua gitu, yang akan berdampak pada keluarga kami, anak-anak kami, mungkin juga termasuk orang-orang di sekitar kami. Kami ingin untuk TMG ini menjadi satu perantara untuk kamu itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ayo teman-teman, aku ngajakin nih supaya kita bisa ikut bareng-bareng, karena aku percaya di sini kita akan bisa belajar, kita akan bisa bertumbuh sebagai pasangan, juga sebagai satu komunitas di mana kita bisa saling sharing, saling membantu juga dengan pengalaman kita masing-masing, karena ini opportunity yang menurutku jarang banget ada, dan kita harus bersyukur dan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Cepat daftar, mari kita ketemu dan bertumbuh bersama di TMG. Hai semua, welcome to FGF Surabaya Hybrid Service. Yeay! Perkenalkan, nama saya Seva, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang pertama kali hadir. Apakah ada? Angkat tangan Anda. Apakah ada? Saya belum kelihatan ya yang di atas, oke. Yang online juga, kalau Anda pertama kali datang langsung aja
titik saya baru. Nanti tim online kami akan menghubungi Anda. Yang Anda datang onsite jangan buru-buru pulang ya. Nanti kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Seusai ibadah langsung mampir ke Connect Team kami di tempat Anda tadi masuk. Untuk persembahan di gereja kami dapat diberikan secara cashless, jadi diberikan secara QR ataupun melalui online transfer yang ada. Saya ingin mengingatkan agar kita tetap stay connected melalui segala platform sosial media baik Instagram, YouTube atau Anda dapat langsung tanya kepada akhir leader yang ada di sekitar Anda semua. Dan next, for those of you who needs translation, we will help you. Please contact our usher. Nanti ada translation in Mandarin sama in English juga ya. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang spesial. Kita akan menutup seri kita mengenai Display of Change, di mana kita udah membabat habis Matius 5 ya. Khotbah di bukit berbahagialah. Dan hari ini penutupannya dilayani oleh one and very special person. Dosen saya sendiri, kita kasih let's show some love yuk, Pak Juanda. Oke, kita akan bacakan ayat deklarasi, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, terambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari bangkit berdiri, kita akan deklarasikan bersama dalam hitungan ketiga ya. Dari Matius 1, 2, 3. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa setiap dari kami, setiap dari anak-anak-Mu Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan. Kami ingin Tuhan, selain kami mendengar firman, kami menjadi pelaku firman. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, kami memberikan hidup kami yang terbaik, puji-pujian kami yang terbaik, karena Engkau layak menerima. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat pagi FGF Surabaya. Mari kita sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Thank you Jesus. Segenap nafas
Tuhan hari ini. Amin. Siap melompat bagi dia. Yes, Lord. Tuhan semua tangan di atas. Hey. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. Hey. There's a sound waking up for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving. Ajak Surabaya, come on, jump! Hey! This has been the best time of our lives as we encounter your love again. Maybe your heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Ajak Surabaya, let's go! This has been the best time of our life. As we encounter your love again. Maybe your heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Sini saja. Time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. 1, 2, 3, go! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Giving you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Haleluya, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita karena Dia layak yang dipuji. Amin. Yes, wow. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Amin. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranmu, lebih dari yang ku sangka. Kau curahkan bagiku, ku percaya padamu. Kau membawaku
ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Yesusku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami masih ada dalam kandungan pun, Tuhan sudah memanggil kita dengan nama kita. Dia memiliki rencana yang indah buat saya dan saudara. Hari ini, di momen kali ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia lebih dalam lagi. Karena Dia yang layak menerima segalanya. Thank you Jesus. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan Jadi karya yang indah. kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
milikku, tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, serah, tiada yang mustahil bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku mau setia, sebab Bapa setia. Ini hidupku, ini hatiku, ku serahkan padamu. Kau layakkan ku memanggilmu, kau layakkan ku menghampirimu. Kau yang terbaik, kau yang paling mengenal diriku. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Ambil waktu untuk bercerita dengan Dia. Ambil waktu dan kesempatan ini untuk berkata-kata, untuk menyerahkan hidup kalian, untuk memusatkan hati kalian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini hati kami. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ku berserah pada rancanganmu, rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku mau setia sampai akhir hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Ambil momen, tanggalkan semua beban pikiran. Nyatakan dengan segenap hatimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku
aku berserah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, ini hati kami. Pagi hari ini kami tidak cuma menyanyikannya, tapi kami rindu ini keluar dari hati kami, Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Karena Engkau terlebih dahulu, Tuhan, setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih, Tuhan, untuk karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa hari ini bukan sekedar kami menyanyi, tetapi kami menyembah. Kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau mengatakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami percaya hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu karena semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami hari ini kembali datang, kembali memuji, menyembah, dan terlebih kami mau, Tuhan, rindu untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu, Tuhan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa hari ini biar Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami dengan cara-Mu yang dahsyat, membuka setiap kebenaran-kebenaran-Mu supaya kami menerimanya menjadi rema, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami rindu, kami pulang, kami menerima sesuatu daripada Engkau hari ini. Berbicara, Tuhan, bukan hanya pada nalar kami, tapi hati kami, kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu itu menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Juanda yang kami menyampaikannya. Urapan-Mu mengalir seluar biasa, kebenaran-Mu diberitakan. Dan kami percaya ada perubahan yang hidup. Karena Engkau Tuhan yang besar. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau belajar, Tuhan berikan kami hati yang mau belajar terus menerus. Membuka hati kami untuk kami diajar, untuk kami mau belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Halo IFJ Surabaya, belum duduk, jangan duduk sebentar. Masih saya minta bangkit berdiri sebentar karena kita akan menyambut hambanya yang melayani kita pada hari ini. Beliau bukan orang yang asing, tetapi dosen dari beberapa teman-teman di tempat ini. Saya tahu dosen kita juga di tempat ini. Beliau adalah dosen, beliau ada Kaprodi, S3, STII. Beliau penulis buku dan juga gembala dari GBI Bahtera Anugerah. Beliau akan melayani kita. Berikan sambutan yang luar biasa dari IFJF Surabaya. Silakan Pastor Juanda. Terima kasih Pastor Lina. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk sambutannya luar biasa. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong.
Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya merenungkan kenapa Tuhan berbicara kepada penulis kitab Amsal 17 ayat yang ke-23. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentunya Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Kenapa yang disentuh hati yang gembira? Hati gembira bukan tertawa terbahak-bahak. Itu ada memang terapi, tertawa terbahak-bahak. Atau mungkin engkau nonton film-film yang humor, yang lucu. Bukan itu juga adalah hati yang gembira. Tetapi itu bisa menjadi salah satu cara membuat kita hati punya gembira. Tetapi hati yang gembira itu ketika kita belajar menikmati, menerima apapun yang sudah kita alami. Dan kita tahu itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan untuk setiap kita adalah unik satu persatu. Tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak ada yang bisa disetarakan. Itu sebabnya setiap kita ketika menikmati hati gembira, itu adalah cara kerja Tuhan menyadarkan kita bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan sambungan dari yang tadi pagi tentang display of change. Oleh sebab itu saudara, mungkin kalau ada kesempatan engkau bisa mendengarkan, mungkin ada rekaman yang tadi pagi, tapi tidak panjang lebar, saya akan menyambungnya saat ini. Mari buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-5. Ini adalah tentang khotbah di bukit, dalam kajian khusus adalah ucapan bahagia. Saudara, khotbah di bukit ini telah menjadi berkat bagi seorang yang hebat, negarawan, Mahatma Gandhi, saat dia sedang ingin menegakkan nilai-nilai kebenaran menurut keputusannya. Sehingga suatu hari dia berkata, aku sangat suka sekali dengan ajaran daripada Yesus. Tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa saudara? Suatu ketika dia datang ingin beribadah, namun dia tidak diterima sebelum dia menginjakkan kakinya di gereja karena dia berkulit hitam. Kemudian dia harus pergi atas usiran tersebut. Dia sangat suka dengan ajaran ini. Namun demikian saudara, jangan berpikir kalau kita suka dengan ajaran apa yang disampaikan oleh Yesus, itu otomatis kita menikmati Yesus dalam hidup kita. Belum tentu. Banyak orang pandai sekali bicara tentang apa yang Yesus ajarkan. Banyak orang membuat apa yang Yesus ajarkan jadi sebuah penelitian untuk skripsinya, untuk tesisnya, ataupun untuk disertasinya. Namun belum tentu dia memiliki persekutuan dengan Yesus. Saat ini kita akan melihat dari bagian ini, dan kerinduan saya adalah setiap kita yang mendengarkan ini mendapatkan berkat dari apa yang Roh Kudus ingin letakkan dalam hati kita masing-masing. Maka dari itu berjaga-jagalah, karena untuk menikmati firman gak bisa buat sambil lalu. Kalau hari ini Anda sedang buka trading Anda, atau Anda sedang lihat saham-saham, tutup dulu. Kenapa? Alkitab, kebenaran firman nggak bisa buat sambilan. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda suka dengar khotbah di YouTube atau mungkin melalui siaran radio di rumah sambil nyuapin anak atau sambil nyapu, khotbahnya selesai, saya jamin nggak ngerti isinya kok. Nggak bisa buat sambilan. Satu-satunya pelajaran yang paling sulit di dunia bukan fisika, bukan matematika, bukan kimia, tetapi memahami Alkitab ini. Semua ilmu yang di dunia itu bisa berubah. Siapa di sini yang kerja di farmakologi atau di apotek, itu buku tentang obat-obatan tiap tahun bisa berubah. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Kenapa saudara? Karena ada obat yang tidak manjur. Atau mungkin pabriknya sudah tutup. Tetapi Alkitab ini dari dulu sampai nanti dunia ini dihancurkan, saya percaya ini akan tetap ada.
Meskipun banyak orang ingin membakarnya. Banyak orang yang memfitnahnya. Banyak orang yang mengejeknya. Tapi buktinya sampai hari ini, engkau suka tidak suka, percaya tidak percaya, engkau akan terpengaruh oleh apa? Isi Alkitab. Berapa banyak orang hebat di dunia suka mengutip isi Alkitab meskipun dia belum pernah percaya Yesus. Berapa banyak orang membuat Alkitab menjadi bagian dari quote-nya meskipun dia tidak pernah menerima Alkitab sebagai firman Allah. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, engkau boleh punya IP bagus, nilaimu boleh A semua, tapi percaya omongan saya, engkau belum tentu bisa menikmati Alkitab sebagai firman Allah. Sebagai bagian dari pengetahuan mungkin bisa, tetapi ingat, berapa banyak orang di Eropa, siapakah yang berkata dengan ajarannya the death of God, teologi dog teologi, itu adalah orang yang belajar Alkitab. Berapa banyak orang menjadi liberal, siapakah mereka? Orang yang belajar Alkitab. Siapakah yang mendirikan agnostik atau ateis? Mereka tahu tentang Alkitab, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Lalu mereka mengambil keputusan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan sudah mati. Tapi ingat baik-baik saudara, mereka boleh berteriak seperti apapun juga. Namun nanti pada waktu dia di penghujung harus meninggalkan dunia ini, hatinya akan berteriak dengan gengsi di pikirannya. Dia tetap akan tahu adanya Tuhan. Kalau hari ini engkau ada yang sedang belajar agnostik, bertobatlah dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada yang sedang belajar ateis, bertobatlah. Saya sudah belajar lebih dulu dari saudara. Kalau Anda mau debat sama saya, ayo tentang agnostik atau tentang ateis. Saya beritahu, orang yang tidak percaya Tuhan itu lebih susah hidupnya daripada engkau beriman kepada agnostik. Lebih berat hidupnya daripada engkau beriman kepada ajaran ateisme. Kenapa? Di dunia ini percaya tidak percaya, hidup manusia itu dibangun dari percaya lebih dulu. Saya kasih pelajaran yang gampang. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Kenapa ya? Dari zaman Gajah Mada sampai Citayam Fashion Week ini tetap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kok enggak 2/4? Kenapa kok enggak 2,5? Coba bayangkan kalau Anda punya anak sedang belajar matematika, kemudian mamanya berkata, nak 1 tambah 1 2, mama ini kuno, ini kan sudah postmodern, kenapa kok enggak jadi 2,5? Anak itu dipaksa harus percaya 2. Anda boleh pinter kayak apapun juga, siapa yang bisa nemukan 1 tambah 1 2,5? Pasti engkau akan dianggap tidak lagi layak kumpul yang mengatakan 2. Itu sebabnya saudara, kalau engkau tidak percaya 1 tambah 1 sama dengan 2, engkau susah bisa hidup. Itu lebih sulit. Itu diciptakan manusia, kenapa kita percaya? Tetapi ada penciptanya manusia, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita sulit untuk percaya? Karena adanya cengkeraman dosa. Maka dari itu fungsi gereja adalah mengingatkan kita bahwa kita adalah orang tidak berdaya tanpa adanya kasih karunia. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kasih karunia Tuhan di dalam ucapan bahagia. Saudara, kasih karunia itu bukan untuk perjanjian baru saja. Sejak Taman Eden itu sudah Tuhan bekerja untuk mereka melalui kasih karunia. Saat Adam dan Hawa menjauh dari Tuhan, tetapi siapa yang berteriak untuk menemukan mereka adalah Tuhan Allah yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, mencari yang bersalah. Siapa di sini bapak, ibu, suami, istri tidak pernah bertengkar sampai hari ini? Kalau engkau tidak pernah bertengkar, silakan periksa ke psikolog ya, atau psikiater. Pasti engkau bertengkar. Sekarang pertanyaan kedua. Pada waktu bertengkar, yang ngajak bicara siapa dulu, suami atau istri? Satpam? Mertua? Siapa? Saudara, kata orang Surabaya yang pertama kali yang ngomong itu sing waras. Sing waras ngalah kan? Tuhan Allah itu waras. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah yang ngajak ngomong dulu. Mengapa bisa begitu? Karena di situ dia sedang menunjukkan namanya kasih karunia. Hukum Taurat itu adalah produk kasih karunia.
Kenapa kok produk kasih karunia? Kalau Anda punya perusahaan di sini, lalu Anda menerima saya sebagai pegawai, kemudian besok pagi ya, kerja di kantor saya ya. Kemudian besok pagi saya datang jam 11 ke kantor Anda. Apakah bosnya bersuka cita atau berduka cita? Dia pasti marah bukan? Kenapa? Pasti akan dikatakan, jam kantor jam 8. Kemudian saya akan berkata, oh maafkan, karena Bapak kemarin kan gak informasi bahwa masuknya jam 8. Saya kan disuruh datang ke kantor aja, ya saya datang ke kantor. Maka besok pagi saya datang jam 8 pagi. Pada waktu datang jam 8 pagi, semua kerjaan sudah selesai, saya jam 11 pulang. Itu bosnya sukacita atau duka cita? Marah lagi kan? Lalu saya dipanggil lagi besok pagi. Kenapa kamu pulang jam 11? Lalu saya berkata, Bapak sih gak informasikan bahwa pulangnya jam 4 sore. Maka dari itu diberikanlah aturan. Aturan itu kasih karunia. Supaya apa? Pegawai sama bosnya tidak konflik. Itulah kasih karunia. Pada waktu Tuhan Allah melihat manusia bertambah jahat setelah peristiwa Menara Babel, bagaimana membuat mereka bisa menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta, dibuatlah kasih karunia melalui aturan. Ada undang-undang tentang makanan haram. Maka pada waktu ada aturan tentang makanan tersebut, ingat baik-baik, tidak ada hubungannya dengan kesehatan seperti penelitian akhir-akhir ini. Pada waktu itu, kenapa diberikan undang-undang tentang tidak boleh makan ini, boleh makan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi terkait dengan ketaatan. Maka pada waktu orang taat, dia menjadi pelaku hukum Taurat. Jangan terlalu banyak mikir dengan pendekatan-pendekatan modern. Karena apa? Pada waktu itu dituliskan, tujuannya untuk membuat mereka datang dekat kepada Tuhan. Mana yang lebih menarik? Orang itu sakit dekat Tuhan atau orang itu sehat jauh dari Tuhan? Ya, yang paling enak memang sehat dan dekat Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu hari ini kita merenungkan satu bagian bagaimana kasih karunia itu berbicara saat Yesus mengajar orang banyak, termasuk ada muridnya di situ. Ada mungkin yang mendengar adalah ahli Taurat tentang apa? Kasih karunia yang sangat progresif. Kalau dulu aturannya tidak boleh ini, tidak boleh itu, kemudian pada waktu sampai ke ucapan bahagia, maka orang itu didorong untuk bisa menikmati tentang tradisi atau budaya kerajaan surga yang ada di antara kita. Orang Yahudi saudara tahu, pada waktu Yesus hidup, mereka tetap mengandalkan hukum Taurat supaya bisa menikmati damai dengan Bapa di surga. Tetapi apa? Tuhan Allah tahu juga mereka munafik. Mereka tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini pernah dengar temannya berkata begini, sing penting hatinya Pak. Yang penting hatinya. Pernah dengar temanmu berkata begitu ketika ditegur dalam pelayanan, yang penting hatinya, yang penting hatinya. Saya yakin orang itu seorang munafik yang hebat. Kenapa? Kalau hatinya baik, perbuatannya tidak baik, munafik tidak. Kalau hatinya jahat, perbuatannya baik, munafik tidak. Yang baik bagaimana? Yang berintegritas adalah hatinya jahat, perbuatannya wajib jahat. Amin. Banyak juga yang amin. Ada yang sampai mantuk-mantuk begini. Saudara yang itu nggak disukai Tuhan. Makanya pada waktu sebelum ngomong amin, pikir dulu. Itu keliru. Yang benar adalah hatinya baik, perbuatannya baik. Amin. Ini baru yang amin. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kalau orang yang mencintai Tuhan, yang di dalam dan yang keluar harus sama. Kitab Amsal juga pernah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kita akan lihat saudara kasih karunia Tuhan yang dibicarakan melalui ucapan bahagia. Sesi ini adalah sesi terakhir dari bagaimana engkau dilayani selama 2 bulan tentang ucapan bahagia ini. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12. Saya undang saudara membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-10, 11 dan 12. Saya undang saudara bangkit berdiri aja biar emosi sama saya.
Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk. Jangan-jangan kau sedang chattingan lagi di situ. Ingat mata Tuhan di segala tempat. Mungkin sini nggak ada CCTV tapi Tuhan tahu ya. Jangan main-main ya. Jadi Anda seperti begini loh. Kalau saya salaman dengan Pastor Raymond lagi salaman begini lalu saya ngomong begini, apakah nggak tersinggung? Nah hati-hati loh sama Tuhan. Jangan-jangan engkau sedang menyinggung Tuhan. Lagi firman berbicara malah mau nomboi invest yang mana. Nanti pulang-pulang jangan khawatir. Rezekimu di tangan Tuhan, bukan di tangan pialang di Amerika. Di tangan Tuhan. Pada waktu kemarin ada gempa bumi di Turki, itu ada kisah tentang seorang yang punya gedung banyak. Tiba-tiba gedungnya habis langsung kolaps loh. Maka jangan kaget kalau kita sedang menghadapi persoalan di dunia ini. Banyak sekali persoalan, itu sebabnya kita butuh firman. Tapi kalau engkau tidak bisa konsentrasi dengan firman, maka susah sekali menikmati hidupmu dengan damai sejahtera. Karena sumbermu adalah bukan dari surga, tapi dari kesuksesan yang ada di dunia. Itu tidak salah, engkau boleh berjuang habis-habisan. Jangan lupa umur Anda semakin tua. Nanti yang mewarisi adalah anakmu. Nanti dihabisin kok, jangan khawatir. Kenapa kok dihabisin? Karena kasihan yang lainnya. Harus dibagi-bagikan. Ada orang pinter simpen, ada orang yang suka membagikan seenaknya sendiri. Jadi jangan emosi. Kayaknya kalau saya berkhotbah engkau berdiri aja ya. Karena saya lihat metenteng semua, ini semangat kayaknya. Kok nggak suruh-suruh baca ya, nggak suruh-suruh baca ya. Saya ngerti penderitaan Anda kok. Supaya fair play kan saya berdiri, Anda juga berdiri. Amin? Wih, amin lagi. Oke, saya undang saudara membacanya ini. Untuk ayat yang ke-10, 11 dan 12 ya. Membaca yang kencang ya. 3 ayat ya. 2, 3. Next. Next. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Dan simpanlah ayat-ayat itu dengan baik. Kenapa? Kalau engkau tidak punya deposito firman Tuhan, kemudian menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan hidup, menghadapi tekanan hidup, yang muncul bukan firman Tuhan. Tetapi yang muncul adalah firman dari media sosial, bukan firman yang dimasukkan media sosial ya, tapi pendapat orang tentang firman. Banyak orang lebih menghafal quote orang daripada firman Tuhan. Makanya dia tidak punya kekuatan karena orang bisa menjadi kuat ketika terhubung dengan sang pemilik firman. Belajarlah untuk membuat diri Anda sebagai seorang yang punya tabungan firman sebanyak mungkin. Karena firman tersebut yang akan menjaga kita. Firman tersebut yang akan menolong kita. Anda silakan belajar apapun juga. Saya ini seorang pembelajar. Saya ada 5 gelar. Kalau Anda pernah lihat di rumah saya itu buku saya 10 meter panjangnya. Tinggal mau pilih buku tentang apa. Tetapi ingat, kalau engkau tidak terhubung dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sang pemilik firman, maka hidupmu penuh dengan putus asa. Maka hidupmu akan penuh dengan kekurangan demi kekurangan. Maka engkau sedang mencari dan mencari. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena generasi sekarang suka coba-coba saat berhubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang coba-coba berhubungan dengan Tuhan, sekarang saya berikan informasi, saya sudah mencobanya. Saya pernah menjadi seorang agnostik selama 1 tahun. Tapi karena kasih karunia, saya kembali lagi kepada Tuhan. Tanpa kasih karunia, saya tidak bisa kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kau sedang tawar hati, sedang putus asa dengan Tuhan karena perilaku seseorang, jangan diteruskan. Kadang-kadang Tuhan itu menjadi bingung. Kenapa ya? Engkau bertengkar sama suami, bertengkar sama istri, kok nggak mau ke gereja? Efeknya kok bisa sampai ke gereja? Padahal bertengkarnya di sana, tapi marahnya ke gereja. Belum lagi ada yang berkata, nggak doa-doaan dapaten, nggak lagi mau berdoa. Tuhan jadi sakit kepala. Kamu bertengkar sendiri, kok aku kena kecipratan masalahnya? Tuhan itu salah apa Pak Bu?
Kalau engkau gagal dalam perdagangan, gagal dalam percintaan, tetap datanglah ke gereja. Gereja ini tidak salah. Orangnya yang salah. Pak, malas saya ke gereja, Pak. Di gereja orangnya jahat-jahat semua. Saya beri informasi, yang baik-baik sudah dipanggil Tuhan semua. Ini sisa-sisa yang sedang berjalan ke sana. Jadi jangan sakit hati lagi ya, lihat model-model begini. Itu mirip dengan Anda. Cuma satunya pandai bersandiwara, satunya blak-blakan. Dan pada waktu engkau berjumpa dengan mereka, jadikan mereka warga kerajaan dengan karakter yang berbeda-beda. Nah saudara, ini ada kisah menarik dari 12 ayat itu tentang khotbah di bukit dengan kajian khusus ucapan bahagia. Ada yang berkata ucapan bahagianya itu ada 8. Ada yang berkata 9. Ada yang berkata 10. Tetapi kalau kita menyelidiki dengan sungguh-sungguh, ucapan bahagia ada 8. Perhatikan saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah. Lalu ayat yang keempat, mereka. Ayat yang kelima, mereka. Semua mempergunakan kata ganti orang ketiga jamak. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sudah tidak ada kata mereka, tetapi berbahagialah kamu jika karena aku kamu. Kata gantinya sudah berubah. Maka dari itu kenapa saya berkata 8? Karena ayat 10, 11 dan 12 itu satu paket. Isu apa yang sedang dibicarakan di situ adalah penganiayaan. Perhatikan di ayat yang ke-10, ada perkataan yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kemudian di ayat yang ke-12, dianiaya yang juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Isu yang sedang dibicarakan untuk ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ke-12 adalah tentang penganiayaan. Nah perhatikan saudara, pada waktu engkau lihat di pembukaan ajaran Yesus ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu di ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang ke-10 diulangi lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Diawali yang empunya kerajaan surga, kemudian diakhiri yang empunya kerajaan surga. Tetapi saudara, di ayat yang ketiga itu diawali dengan perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapakah orang itu? Tadi pagi sudah saya jelaskan panjang lebar, meskipun tidak terlalu lebar. Adalah orang yang punya sikap hati, bisa menghormati Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu karena kasih karunia. Kita bukan siapa-siapa. Jikalau hari ini engkau diberikan kesempatan untuk melayani, itu ada sesuatu sifat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak semuanya bisa menikmati ini. Coba perhatikan papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, di mana mereka sekarang. Coba perhatikan orang-orang yang luar, di manakah mereka semua. Kalau hari ini engkau mendapatkan perlakuan istimewa, bersyukurlah. Tetapi tunjukkan hidup kita itu adalah warga kerajaan. Namun yang menarik, di ayat yang ke-10 itu ada tekanan yang hebat. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang pertama itu orangnya miskin, sikapnya bisa berjumpa dengan Tuhan, tapi diakhiri dengan aniaya. Saya mau tanya di sini, siapa yang suka dianiaya? Atau yang berencana ingin dianiaya? Enggak ada kan? Tapi kenapa dikatakan seperti ini? Namun menariknya, dianiaya karena kebenaran. Saudara, kata kebenaran ini itu muncul awalnya itu berada di ayat yang ke-6. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, ini satu paket ajaran Yesus ini meningkat sekali. Dari awal naik sampai puncaknya. Perhatikan di awal dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Kemudian naik lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi orang yang berduka cita ini bisa menikmati hidupnya karena sudah berdekatan dengan Tuhan. Dia akan dihibur oleh siapa? Dikatakan dia akan dihibur tentu oleh
warga kerajaan atau roh Allah yang bekerja. Lalu kemudian di ayat yang kelima, orang yang lemah lembut, naik kembali, yang lapar dan haus, naik kembali, yang murah hatinya, naik kemudian di ayat yang ke-8, yang suci hatinya. Kemudian ayat yang ke-9, yang membawa damai. Baru orang itu di ayat yang ke-9, dia akan menderita aniaya. Jadi orang itu sudah bawa damai, tambah dianiaya. Jadi yang bukan provokator yang dianiaya, bukan penjahat yang dianiaya, tapi yang dianiaya pembawa damai. Siapa di sini yang pernah damai dengan temannya malah dipukul dia? Siapa yang menjadi juru damai malah dikemplang uangnya? Saudara, ini sudah menjadi pendamai, tetapi rupa-rupanya dia harus dianiaya. Nah, dari ayat yang ke-10, 11 dan 12, kita lihat ada 3 hal. Kalau tadi pagi saya menjelaskan cara orang itu bisa menunjukkan atau display of change-nya itu untuk orang lain. Sekarang kita pikirkan, renungkan ciri-ciri orang yang hidupnya itu menampilkan wajah kerajaan surga. Ciri-ciri orang yang hidupnya sesuai dengan tradisi surga, sesuai dengan budaya surga. Saudara, kita ada di dunia ini punya kultur. Surga juga punya kultur. Taman Eden itu punya kultur. Saya membayangkan, meskipun ini juga ditulis oleh tulisan-tulisan kuno, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, mereka kan dosanya diampuni kan? Dosa itu pasti diampuni. Tapi ingat, meskipun dosa diampuni, konsekuensinya tetap dipikul. Jadi jangan main-main dengan dosa loh. Tuhan itu mengampuni ketika engkau minta ampun. Tapi konsekuensinya tetap ada. Saudara, kalau engkau lihat ada jalan berlubang di pinggir jalan itu, nggak mungkin langsung ditembel. Sebelum ditembel itu dibersihkan dulu kan, dengan tekanan angin yang tekanan tinggi. Setelah itu baru ditembel. Kalau engkau jatuh, saya pernah jatuh, sini saya agak lubang karena kecil lumayan, suka gandol-gandol di jalan, ini lubang. Lalu dulu rumah sakit itu RSUD itu masih di Delta Plaza. Kalau Anda generasi tahu, ini pasti generasi Anda seusia saya. Itu di sana. Ini lubang, kemudian sampai di situ ada dokter praktekan. Karena sudah tengah malam, jam 12, jam 1 pagi gitu. Zaman dulu apalagi transportasi nggak seperti ini. Kemudian dia suntik, lalu dibersihkan sama kasa. Kena alkohol, saya mencolot itu. Perihnya ampun-ampun kan. Kemudian setelah itu disuntik lagi. Lalu si dokter tadi, ahli medis itu nyelupkan alkohol sama kain kasa, digosok-gosok di sini. Wah, gosok itu. Saya kelihatan gaji itu goyang-goyang begini. Karena diinfusnya cuma di sini kan. Kenapa saudara sampai seperti itu? Ini sudah menderita loh. Tapi kenapa sampai dibersihkan seperti itu? Supaya tidak infeksi. Demikian saudara, kalau engkau terima Yesus kadang-kadang dibersihkan loh ya. Supaya rohanimu tidak infeksi. Karena kalau tidak, engkau akan mengalami kesombongan rohani, gampang menghina yang lain, gampang merendahkan yang lain. Jadi jangan berkata kalau engkau ketemu seseorang, sudah terima Yesus, kemudian pergumulan hidupnya berat, jangan ditambah, mungkin kamu terkutuk kali ya. Kamu mengalami kutukan ya. Wah, ini keterlaluan loh. Itu Tuhan yang membersihkan, yang membentuk dia. Maka dari itu ketika kita mau diformat oleh firman Tuhan, kita akan mengalami proses yang sakit. Tapi hasilnya nanti engkau tidak akan infeksi. Engkau akan lebih kuat karena kita tahu siapa yang kita sembah. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-10, 11 dan ke-12, ada 3 hal ciri daripada orang yang sedang ingin menunjukkan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada orang di sekitarnya. Apakah engkau sudah menunjukkan kebaikanmu kepada suamimu? Apakah engkau sudah menunjukkan kebaikanmu kepada istrimu, mertuamu, besanmu, sopirmu? Apakah engkau sudah menunjukkan kesetiaanmu, mungkin pasanganmu lagi hobinya selingkuh? Apakah engkau sedang menunjukkan kepada orang-orang yang mengecewakanmu? Disitulah kita akan renungkan hari ini. Ternyata ucapan bahagia itu mengubah paradigma, membentuk cara yang baru bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai warga kerajaan surga. Kalau hari ini engkau ingin menikmati gaya hidup, lifestyle-nya daripada kerajaan surga, dengarkan baik-baik apa yang
sedang dikerjakan oleh firman Tuhan hari ini. Saudara, yang pertama, kalau orang ingin menunjukkan cirinya bahwa dia warga kerajaan surga, yaitu hidup untuk kebenaran. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya, yang disiksa, padahal dia adalah pembawa damai. Itu di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9-nya. Dia pembawa damai, tetapi dia sedang mengalami penganiayaan. Saudara, penganiayaan itu bukan pasti hanya disiksa oleh orang-orang yang suka dengan darah kita, karena darahnya dianggap halal. Tapi kadang-kadang yang menganiaya kita yang paling berat itu suami atau istri. Makanya dalam dunia konseling, seringkali orang berkata hati-hati orang ketiga. Orang ketiga itu bukan pacarnya, tapi bisa papamnya, bisa mamanya, bisa mertuanya. Karena yang seringkali cenderung merusak rumah tangga itu orang tua Anda. Kenapa? Karena cintanya sudah berbagi kan. Dulu cintanya mungkin untuk orang tua, sekarang dibagi untuk pasangannya. Itu bisa emosi loh. Apalagi kalau menantunya nggak nurut, itu bisa menghancurkan. Maka dari itu, pada waktu kita tahu tentang apa yang sedang dialami oleh pembawa damai, belum tentu dia akan nyaman. Bisa dia mengalami aniaya. Ingat tidak kasus Kaleb dan Yosua yang diutus oleh Musa menjadi seorang mata-mata melihat tanah Kanaan dengan 10 suku lainnya. Lalu ketika balik mereka kan harus bawa laporan. Pada waktu bawa laporan 10 suku berkata, jangan masuk. Kalau kita masuk kita akan hancur. Kita akan diinjak oleh raksasa. Tentara-tentara yang hebat di sana. Kita bisa gepeng kayak rempeyek. Jangan kita ke sana. Pada waktu dikatakan seperti itu, Kaleb dan Yosua berpendapat beda. Kita akan masuk bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang 10 mau bunuh yang 2 ini loh. Jadi kalau engkau suka berbuat damai, jangan berpikir tidak ada musuh. Ada aja musuh. Siapa musuh itu? Yang tidak suka berdamai. Pada waktu engkau sedang berdamai dengan suami, ada yang tidak suka juga. Maka dari itu saudara, pembawa damai ini perlu tahu untuk bisa membuat hidupnya bercirikan surga, hidup untuk kebenaran. Nah saudara, kata kebenaran yang dipakai di sini, saya terpaksa mempergunakan bahasa Yunani, tidak mempergunakan kata aletheia. Nanti di ayat yang ke-11 saya jelaskan di situ. Tapi yang di sini mempergunakan kata dikaiosune. Itu seperti yang muncul di ayat yang ke-6 tadi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berarti orang ini sedang berjuang berat untuk apa? Melakukan semua aktivitas yang sifatnya menyenangkan pembuat aturan. Ada ukuran-ukuran yang dibuat. Maka dia sedang berjuang supaya apa yang dia kerjakan itu menyenangkan siapa yang buat undang-undang itu. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Jadi mereka berjuang keras supaya apa? Supaya dia melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Pendekatannya moralitas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. Maka kalau kita baca dengan utuh, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi orang ini sudah melakukan aneka kebenaran, tetapi alhasil apa? Dia dimusuhi orang, bahkan lebih ngeri, di situ dikatakan dianiaya. Berarti orang tersebut sedang mengalami tekanan yang begitu berat, meskipun dia sudah menjadi pendamai, meskipun dia sudah menjadi pelaku kebenaran, namun di sisi yang sama, dia harus mengalami tekanan hidup. Maka jangan suka lagi berkata, saya sudah lakukan yang benar, kenapa kok saya tetap dimusuhin? Apalagi kasus di sini itu harus terkait yang kedua, yaitu hidup untuk Kristus. Perhatikan di ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, ada jika karena aku. Jadi kalau orang menderita karena Yesus itu disebut pikul salib. Tapi kalau dia menderita karena kecerobohannya itu pikul nasib. Tidak sama ya. Karena banyak orang berkata, saya sudah bilang kepada anak muda mau menikah.
Kemudian ketika menikah saya bilang jangan nikah sama dia. Dia nggak cocok sama kamu. Jangan deh. Enggak Pak, saya akan nikah sama dia. Setelah menikah dia ngomong pikul salib. Saya pikul salib Pak. Enggak, kamu pikul nasib. Sudah saya kasih tahu jangan kamu nekat aja. Jadi kamu pikul nasib. Jadi kalau pikul salib harus ada kaitannya dengan yang disalib dulu. Kalau enggak ada kaitannya, engkau bukan pikul salib. Engkau pikul nasib. Ada seorang di sebuah kantor perusahaan. Kemudian ini perusahaannya BUMN, lalu saudara dia Kristen. Kemudian di situ dia dimusuhi. Lalu dia bersaksi bahwa dia itu pikul salib. Oke, saya lupakan. Suatu hari saya ketemu atasannya. Lalu atasannya cerita, saya malu Pak. Kenapa malu? Itu loh, dia itu. Saya langsung ingat nama orang itu. Tapi saya tidak ngomong kalau saya kenal kan, tidak enak kan. Itu loh Pak, ada orang Kristen di situ. Kemudian kenapa? Dia Pak sukanya ngegosip sama temennya, cerita ini, cerita itu, adu domba, adu ini. Ketika di cross check ternyata nggak seperti itu. Semua sekarang musuhin dia Pak. Saya pikir dia tidak pernah pikul salib, dia pikul nasib. Karena pada waktu di situ dia meskipun seorang Kristen, tapi tidak pernah menunjukkan budaya surganya kepada orang-orang. Dia tidak pernah menginjil. Mungkin dengan bahasa tutur dia takut. Tapi ada bahasa T yang kedua. Bahasa tubuh dengan teladannya. Bukan cuma bahasa tubuh. Tapi juga bisa dengan bahasa tulisan. Makanya kalau saudara buat status sebagai seorang warga kerajaan surga. Jangan berkata aduh hidupku kok berat ya nelongso ya. Lah kalau Anda aja nelongso bagaimana yang bukan warga kerajaan surga. Itu sebabnya buat status yang membuat orang tahu. Kalau orang bebannya berat tetapi dia punya Yesus, dia bisa menghasilkan satu produk yang berbeda. Kalau produknya sama, lalu apa gunanya engkau ajak orang ke Yesus? Kalau memang produknya enggak beda, ngapain kau bawa orang ke gereja? Yang sudah lebih dulu ke gereja tidak ada perubahan kok. Bagaimana engkau bisa mengajak orang ke sana? Bahwa kalau engkau ke gereja engkau akan mendapat berkat luar biasa. Engkau akan dekat dengan Tuhan. Lalu orang bertanya, gimana dengan kamu? Kalau yang pertama tadi kebenarannya terkait dengan dikaiosune, maka orang yang bisa menikmati Tuhan itu adalah kebenaran aletheia. Makanya akulah jalan dan kebenaran. Tidak mempergunakan kata dikaiosune, tapi mempergunakan aletheia. Itu artinya apa? Kebenaran yang mutlak. Jadi kalau engkau hidup untuk kebenaran yang mutlak, persoalan kita akan berat. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ada 3 hal yang menimpa kita. Kalau hari ini engkau sebagai seorang Kristen, ada seorang bapak gereja berkata begini, kalau engkau sebagai seorang Kristen, tapi engkau belum pernah mengalami tekanan secara rohani, curigai, jangan-jangan engkau belum pernah jadi Kristen. Mungkin engkau cuma beragama Kristen. Saya suka membagi ini menjadi 4 kategori. Kalau orang sudah memiliki Yesus, saya sebut menjadi orang yang memiliki Yesus, Jesus inside. Tapi kalau orang punya pengetahuan bagus tentang Yesus, dan dia suka nongkrong di gereja, dan dia suka berkhotbah, tapi tidak menunjukkan satu ciri seorang warga kerajaan surga, jangan-jangan dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Itu adalah orang Jesus beside. Yesus tidak di dalam, tapi dia ada di samping. Tapi kalau dia tahu banyak tentang Yesus, tetapi dia tidak pernah datang ke gereja, suka mengamati dari luar, itu adalah Jesus offside. Tapi hati-hati, saudara, ada pula Jesus outside yang tidak suka dengan Yesus. Maka dari itu, hidup Kristen kita itu ditentukan apa yang engkau lakukan untuk Yesus. Kadang-kadang kita datang beribadah, seakan kita begitu alimnya luar biasa, berani berteriak haleluya puji Tuhan. Tetapi ketika engkau memakan di restoran, mau doa aja pura-pura jatuhin sesuatu lalu berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Lalu apakah engkau takut dilihat orang banyak bahwa engkau seorang Kristen? Kita bukan orang fanatik, kita ini melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Tunjukkan kepada mereka, saya punya tradisi surga, saya itu laporan kepada Bapakku di surga. Kalau kamu tidak mau lakukan tidak apa-apa, kamu jangan fanatik begitu. Saya tidak fanatik, saya cuma laporan.
Kalau kamu tidak mau laporan juga nggak masalah. Tapi laporan saya yang disebut dengan doa tadi, karena saya ingin mengucap syukur bahwa ada makan tempat ini. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, ini cerita daripada mahasiswa saya yang menjadi guru di sekolah internasional. Ketika makan dia berdoa. Pada waktu berdoa ditunggu seorang anak kecil di situ, lalu anaknya itu nunggu terus aja. Ketika sudah amin, lalu anak itu tanya kepada gurunya, "Bu, tadi ibu ngapain?" "Doa." "Kenapa doa?" "Bersyukur ada makanan ini." Lalu anak itu berkata begini, "Bu, tidak usah doa. Kalau ibu nggak ada makanan nanti saya telepon mama saya untuk kirim makanan." Ini kisah nyata di sekolah internasional di Surabaya. Itu guru yang cerita ke saya. Jadi bayangkan, dia tahu mamanya bisa kirim makanan, ngapain pakai doa-doa segala. Maka dari itu ajarlah anakmu untuk berdoa. Kalau engkau tidak pernah ajar anakmu berdoa, dia tidak akan suka berdoa. Yang kedua, ajarlah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia tidak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nanti sampai besar dia takut ngomong Yesus, dia cuma ngomong kata Tuhan semata. Dan di dalam Injil Yohanes berkata, "Mintalah dalam namaku." Apa artinya saudara? Orang yang hidup untuk Kristus, dia berani memproklamasikan Kristus di dalam hidupnya. Orang yang hidup untuk Kristus, bukan cuma masalah dia pakai salib, ditato sini, ditato sana. Tidak penting itu. Tetapi tunjukkan dari perilakunya. Pada waktu orang hidup untuk Kristus, bukan kau pamer salibnya, tapi pamer hidupmu yang sedang dianiaya. Meskipun orang lihat bahwa engkau seorang Kristen, tapi dia tetap bertahan. Meskipun dia seakan-akan tidak ada teman, karena semua memusuhi, karena dia pengikut Kristus. Yang terakhir ketiga, dikatakan di ayat yang ke-12, apa cirinya? Hidup untuk kekekalan. Yang pertama hidup untuk kebenaran. Yang kedua hidup untuk Kristus. Yang terakhir adalah hidup untuk kekekalan. Ayat yang ke-12 dikatakan sebagai berikut. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Saya mau tanya di sini, siapa yang sedang kerja ikut sebuah perusahaan? Ada? Oh, ibu ada ya, oke, puji Tuhan. Bu, sudah kerja berapa tahun, Bu? 2 tahun. Siapa yang 20 tahun? 15 tahun, ada? 10 tahun? Wih, pengusaha semua ya? 5 tahun? Saudara ingat enggak kerja berapa tahun? Jangan-jangan kemarin belum kerja ya? Ada? Berapa tahun, Bu? 5? Enggak? Oke, 2 tahun aja deh ya. Karena enggak ada, rupa-rupanya gampang keluar masuk, jangan keluar masuk gereja ya. Iya, ibu 2 tahun kerja. Saya tahu, Bu, kenapa ibu bertahan 2 tahun kerja. Karena ibu dapat upah. Coba kerja enggak digaji, mau, Bu? Enggak mau. Dan perusahaan itu pinter, kalau gaji itu dari pertama yang kecil, lama-lama naik kan. Ada enggak perusahaan yang menggaji dari 1 miliar kemudian turun jadi 100.000? Enggak ada kan? Gara-gara upah itulah ibu bersemangat, bergembira, bersukacita ada di perusahaan tersebut. Hidup kita, kalau engkau memikirkan kekekalan, jangan jengkel sama suamimu. Kalau engkau lagi marah sama suamimu, lihat aja wajahnya baik-baik. Kapan ya dia dipanggil kepada kekekalan ya? Sabar, lihat aja baik-baik. Wah, rupanya ngamuk kayak gini, liatin aja. Tapi jangan ngomong, kapan mati yo, kapan mati, tambah ngamuk dia. Tapi tenang-tenang aja, waduh masih hidup. Kenapa kok nggak dipanggil-panggil ya? Oh, berarti aku harus menunjukkan bahwa aku memiliki hidup yang panjang sampai kekekalan. Bagaimana menolong dia untuk berubah hidupnya. Jadi semua orang yang ada di sampingmu, makhluk-makhluk tersebut, Tuhan tetapkan taruh di sampingmu. Itu punya tujuan. Bagaimana engkau bisa melayani dia, tapi pikirkanlah kekekalan. Bukan pikiran yang lokal, pikir yang panjang, bukan pikir yang sederhana pada saat ini juga. Kemudian ditutup di bawahnya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Rupa-rupanya kita ini cuma fotokopinya aja. Saudara pernah lihat mesin fotokopi? Oke. Saudara, hidup manusia ini seperti fotokopi, hasil fotokopian. Yesus kan disebut anak Allah kan? Saudara kan juga anak Allah kan? Tapi kita fotokopinya. Jadi nanti kalau lihat di hasil mesin fotokopi, kadang-kadang ada yang keluarnya lodok lecek.
Nah, ada orang Kristen yang hidupnya lecek itu. Nanti ada yang hitamnya banyak kan. Wah, ini suka bikin dosanya banyak daripada putihnya. Nanti ada yang hitam putih, hitam putih, hitam putih. Itulah tipe-tipe kita. Jadi enggak sama. Aslinya itu bagus. Kita ini kan harus mengikuti gambar dan rupa Allah. Tapi ingat baik-baik, kita tetap fotokopiannya. Namun ingat, jangan lupa bahwa waktunya sudah habis. Mari bagi berdiri yuk. Udah berdiri semua toh? Iya. Tapi saya berterima kasih naiknya terlambat tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan 3 hal tentang ciri orang yang sedang menunjukkan kebaikan bagi orang lain. Ciri-cirinya apa? Dia itu harus hidup. Pertama untuk kebenaran. Jatuh bangun iya. Kita kadang-kadang suka melanggar firman Tuhan, iya. Tapi ingat, ada orang yang berbuat sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia tidak hidup untuk Kristus. Itu yang menakutkan. Kenapa? Banyak orang penampilannya bagus di mimbar, karena dia ingin menunjukkan penampilan bukan untuk Yesus, tapi untuk diundang lagi, untuk dipakai lagi. Saya ini bukan pengkhotbah yang suka menyenangkan telinga. Makanya berapa banyak orang yang menjadi sakit hati ketika saya berkhotbah. Tapi saya bersyukur, berarti masih dipikir. Tapi kalau enggak sakit hati, jangan-jangan enggak mikir juga. Yang ketiga, hidup untuk kekekalan. Mikirlah yang panjang. Paulus berkata, penderitaan yang kamu alami sementara ini tidak akan lebih mulia daripada apa yang kau dapatkan nanti. Ingat, kita tidak lama. Siapa yang ingin umurnya 500 tahun? Enggak ada. 400? Enggak mau. 300? Susah hidupmu ya. 100? Enggak mau juga? Mau? Oke. Oh, enggak ada yang enggak mau juga. Beban hidup berat sekali ya. Oke ya. Kalau hari ini umurmu 50 tahun, lalu Tuhan kasih 100, sisanya 50 tahun Pak Bu. Tiba-tiba ada yang mengingatkan jadwal mati. Siapa itu yang mengucapkan selamat ulang tahun? Happy birthday. Dia ngingetin, usiamu jadi 51 loh, friend, bro. Sisanya 49. Nanti tahun depan ada yang ngucapin lagi. Sisa 48. Semakin banyak yang mengucapkan tiap tahun. Ingat, jadwal kita sudah menipis. Kita bukan main game online bisa tambah nyawa ya. Kita tambah lama tambah habis. Itu sebabnya pulang ke rumahmu, berdamailah dengan suamimu, dengan istrimu. Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan engkau pengikut Kristus. Tunjukkan engkau hidup untuk kekekalan. Kalau engkau digosipin, puji Tuhan, berarti engkau masih terkenal. Berarti engkau masih dipikirkan oleh orang itu. Kalau engkau sedang dianiaya, ingat baik-baik. Berarti Tuhan tahu engkau adalah alat untuk fitness yang bagus bagi dia. Diolok, difitnah, tenang aja. Kenapa? Karena hidupmu untuk kekekalan. Tundukkan kepalamu sejenak. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu hari ini. Supaya engkau tahu ciri orang yang sedang mengikuti hidupnya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berikan waktu 15 detik masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apakah hidupmu untuk kebenaran? Apakah hidupmu untuk Kristus? Apakah hidupmu untuk kekekalan? Silakan engkau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sekali lagi diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa, Engkau rubah kami. Kalau kami mengakhiri seri dari A Display of Change, perubahan yang nyata. Ajar kami mencerminkan warga negara kerajaan surga di dalam setiap kehidupan kami. Yang menjadi terang, kami menjadi garam. Sehingga seperti Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Kami mau Tuhan terang dalam hidup kami, yaitu Kristus
bercahaya nyata nampak melalui hidup kami. Sehingga orang banyak boleh melihat apa yang kami lakukan baik, perbuatan kami yang baik, dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Bentuk kami Tuhan, rubah kami, selidiki hati kami. Semakin hari kami semakin sama, semakin serupa dengan Kristus. Kami hidup untuk kebenaran, kami hidup untuk Kristus, kami hidup untuk kekekalan. Berkati Pastor Juanda yang telah menyampaikan firman-Mu, lipat kali gandakan 100 kali lipat apa yang beliau sudah tabur dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memampukan setiap daripada kita untuk menghidupi Kristus sebagai terang dan garam dimanapun kita semua berada. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang percaya, yang menerima, sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Juanda yang telah memberkati. Halo, aku Leo dan ini istriku. Halo, aku Vanessa. Kita tahun ini sudah menikah selama 8 tahun. Ya, kebetulan waktu itu yang ngikutin giveaway itu saya sebenarnya gitu. Jadi 2 tahun lalu